Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana. Paling yang istimewa itu komodonya aja, Bu. 6 keistimewaan NTT ini bungkam Bahri HM. Salah seorang anggota Komisi 5 DPR RI, Bahri HM, dalam rapat dengar pendapat menyebut NTT tak mempunyai keistimewaan dan hanya mempunyai komodo saja. Pernyataan ini tentunya salah besar. Kali ini, Karamunting akan menyajikan 6 keistimewaan yang hanya akan Anda temui di NTT. Sebelum tonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Wisata alam. Alam yang indah, bak surga yang jatuh ke bumi. Berikut deretan wisata alam yang ada di NTT. Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo merupakan salah satu taman nasional tertua di Indonesia yang pernah meraih penghargaan internasional, di antaranya Man and Biosphere Reserve, World Heritage Site, dan The New Seven Wonder of Nature. Taman Nasional Komodo didirikan untuk menjaga kelestarian hidup satwa biawak komodo atau Varanus komodiensis. Komodo adalah spesies purba dan langka yang hanya dapat ditemukan di Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo ini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai. Masyarakat yang tinggal di dalam kawasan menganggap komodo adalah keluarga dan mereka percaya memiliki hubungan darah sehingga tidak pernah melukai satwa komodo dan hidup bersama dengannya setiap hari. Pulau Padar. Daya tarik yang bisa Anda lihat di Pulau Padar ini adalah pemandangan landscape perbukitan yang mempesona. Pengunjung dapat menaiki perbukitan untuk menikmati keindahan panorama dari atas. Biru laut, jajaran pulau di sekitarnya, panorama perbukitan, dan pemandangan yang sangat cantik akan menghipnotis pengunjung. Deretan pantai indah di NTT. Berikut pantai-pantai indah di NTT, mulai dari wilayah barat hingga timur, dari utara hingga selatan. Dari pantai, mari kita menuju ke deretan air terjun indah di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Kunjungi Kelaba Maja. Di Pulau Sabu, tepatnya di Kecamatan Hawu Mehara, Kabupaten Saburai Jua, terdapat sebuah tempat bernama Kelaba Maja yang dipisahkan oleh tebing terjal. Kelaba Maja dipercayai masyarakat yang tinggal di Dusun Kena Lalu sebagai tempat tinggal Dewa Maja. Salah satu bentuk ritualnya adalah pemotongan hewan kurban yang biasanya dilaksanakan pada saat bulan purnama demi memohon perlindungan dari Dewa Maja. Tidak sedikit orang beranggapan bahwa tempat ini layaknya Grand Canyon dari Arizona atau Ngarai Besar ala Indonesia. Air panas Mengeruda. Air panas Mengeruda merupakan tempat pemandian yang menyajikan fenomena unik air panas yang terdapat di Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada. Air panas di tempat pemandian ini dikenal berkhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari penyakit kulit maupun untuk media terapi. 17 Pulau Riung. Kawasan 17 Pulau Riung adalah firdausnya pulau-pulau kecil yang berjejar di Pulau Flores. Lokasinya di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Bukit Liaga. Lokasi Bukit Liaga terletak di Desa Kota Baru, Kabupaten Ende. Bukit Liaga menawarkan pesona khas perbukitan yang berdempetan dengan Laut Flores. Spot selam Teluk Maumere. Pulau Pangabatang. Pulau Pangabatang adalah sebuah pulau kecil nan cantik yang belum terjamah di Teluk Maumere, Flores. Datang ke sana, traveler serasa berada di pulau pribadi, hanya ada Anda, pantai, dan langit sebagai atap. Wisata adat. Tak hanya alam yang indah, NTT kaya akan adat dan budayanya. Salah satunya, terdapat banyak kampung adat, yakni Wairebo. Wairebo adalah sebuah kampung tradisional yang berada di Kabupaten Manggarai. Wairebo terkenal dengan sebutan kampung di atas awan. Wairebo dinyatakan UNESCO sebagai warisan budaya dunia pada Agustus 2012, menyisihkan 42 negara lain. Di sana ada keunikan budaya, adat istiadat, keramahan warganya, serta kearifan lokal yang masih terasa kental di kampung ini. Kampung Adat Bena. Kampung Bena di Kabupaten Ngada adalah desa tradisional yang menampilkan jejak-jejak budaya megalitikum yang mengagumkan. Kampung Bena terdiri dari kurang lebih 45 buah rumah yang saling mengelilingi dengan 9 suku yang menghuni rumah-rumah tersebut. Pembeda antara satu suku dengan suku lainnya adalah adanya tingkatan sebanyak 9 buah dan setiap satu suku berada dalam satu tingkat ketinggian. Desa Ratenggaro. Desa Ratenggaro merupakan desa adat yang masih memegang teguh adat dan tradisi para leluhurnya dengan mengadut tradisi Merapu. Seakan kembali ke zaman megalitikum, di desa terdapat kuburan batu tua yang ada di daerah perkampungan. Desa adat Ratenggaro terletak di Desa Umbungedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kampung Tarung. Kampung Tarung adalah sebuah perkampungan tradisional yang terletak di tengah perkotaan Sumba Barat dengan bangunan-bangunan rumah tradisional yang mengelilingi peninggalan megalitik berupa kubur-kubur batu dan dolmen. Untuk melestarikan warisan budaya mereka, desa ini tetap mempertahankan berbagai tradisi dan ritualnya.
Tradisi berburu paus warga Lembata. Kebiasaan berburu paus diperkirakan bermula pada tahun 1900-an bersamaan dengan berdirinya kampung nelayan Lama Lera di ujung selatan Kabupaten Lembata. Tradisi penangkapan ikan paus ini didahului dengan ritual adat serta perayaan misa oleh seorang pastor. Para nelayan Lama Lera menggunakan peledang atau perahu kayu tradisional dan cara penangkapannya dilakukan secara tradisional. Seorang juru tikam atau lamava haruslah lelaki baik-baik. Dia harus berdamai dengan semua orang dan harus mematuhi pantangan, yaitu dilarang menggauli istrinya selama musim penangkapan. Bila pantangan itu dilarang, warga meyakini tak bakalan bisa menangkap satu paus pun, malah mendapat musibah. Paus yang ditangkap dibagikan ke semua warga desa. Setelah kebutuhan seluruh desa terpenuhi, sisanya dibarter dengan bahan kebutuhan pokok semacam jagung dan beras dengan desa tetangga. Upacara Pasola. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti kayu lembing. Dalam konteks ritual, Pasola merupakan tradisi perang adat di Sumba di mana dua kelompok penunggang kuda saling berhadapan, kejar-mengejar, seraya melempar lembing kayu ke arah lawan. Pasola diselenggarakan sekali dalam setahun, yaitu pada permulaan musim tanam, tepatnya bulan Februari di Kecamatan Lamboya, serta bulan Maret di Kecamatan Wanokaka dan Laboya Barat. Upacara Pasola terkait dengan persiapan pengerjaan lahan serta adanya anggapan tentang percikan darah yang mempunyai kekuatan magis, menyuburkan, dan menghidupkan. Kain ikat tradisional. NTT terkenal dengan kain tenunnya. Kain tenun NTT pernah tampil di acara Culture New York Fashion Week pada tahun 2017 dan Paris Fashion Week pada tahun 2018. Meskipun kain tenun ikat bisa ditemukan hampir di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur, tapi masing-masing daerah memiliki motif yang berbeda. Proses penenunan dilakukan secara tradisional hingga menggunakan pewarna alami. Pewarna alami tersebut biasanya dibuat dari akar-akar pohon dan ada pula yang menggunakan kulit kayu. Kain tenun ikat NTT memiliki banyak fungsi seperti sebagai busana, mahar, penunjuk status sosial, alat transaksi, bentuk penghargaan pada tamu, serta penghargaan pada acara kematian. Wisata unik. Tempat-tempat wisata unik ini hanya akan kamu temukan di Nusa Tenggara Timur. Nihiwatu Resort. Nihiwatu Resort yang terletak di Desa Hobawawi, Wanukaka, Sumba Barat, didaulat sebagai hotel terbaik nomor 1 dari ajang World Best Travel Awards 2016. Nihiwatu mengalahkan deretan hotel bergengsi di Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, serta Ekuador dan Chili. Nihiwatu punya villa 3 kamar berbentuk rumah pohon, terletak di atas tebing, menghadap langsung Samudra Hindia. Selain itu, ada lebih dari 33 akomodasi villa dengan kolam renang pribadi, serta pemandangan indah ke pantai Nihi. Situs Gua Liang Gua, hunian manusia purba kerdil di Flores. Gua Liang Gua yang berlokasi di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, merupakan salah satu situs arkeologi penting dunia. Tentu ini sangat menarik. Di gua ini ditemukan fosil Homo floresiensis. Yang membuatnya unik adalah dari penelitian yang dilakukan menunjukkan manusia purba yang ditemukan berukuran kecil atau kerdil.
Otaknya sangat kecil, tinggi badan sekitar 1 meter, berat sekitar 30 kg. Bahkan, saking kerdilnya, pada tahun 2003 ditemukan fosil yang hanya memiliki tinggi 100 cm dengan berat yang diperkirakan hanya 25 kg. Tengkorak ini ditemukan pada kedalaman 6 meter. Homo floresiensis merupakan seorang manusia pendek atau kerdil yang diperkirakan berasal dari 18.000 tahun yang lalu. Jembatan Batu Kojadoi. Jembatan Batu Kojadoi sepanjang 680 meter yang menghubungkan Dusun Kojagete di daratan sebelah utara dan Dusun Kojadoi di Pulau Kojadoi di sebelah selatannya. Jembatan ini memiliki lebar sekitar 2 meter dengan ketinggian hingga 3 meter. Danau Kelimutu. Danau Kelimutu berada di Taman Nasional Kelimutu di Kabupaten Ende. Danau ini dikenal sebagai Danau Tiga Warna karena memiliki 3 bagian dengan warna yang berbeda yang selalu berubah-ubah seiring dengan perjalanan waktu. Masyarakat setempat percaya bahwa setiap bagian dengan warna-warnanya memiliki arti dan kekuatan alam. Danau Wekuri. Danau Wekuri terletak di Desa Kalenarogo, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya. Danau Wekuri yang berwarna hijau kebiru-biruan memiliki kandungan air yang asin dan payau. Sebenarnya danau ini adalah sebuah laguna yang terbentuk dari air lautan lepas yang berada di kisaran danau. Air tersebut masuk dari celah-celah bebatuan yang berada di gugusan karang di sekitaran danau. Uniknya lagi, di danau ini terdapat beberapa titik sumber mata air yang membuat degradasi warna air di danau ini bervariatif, yaitu ada yang berwarna biru cerah, biru sedikit kehijau-hijauan, bahkan ada yang rasanya hangat dan ada yang dingin. Pancasila. Dasar negara ini lahir di Ende, kota kecil yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Ende pernah menjadi tempat pengasingan Bung Karno, dan dari kota Ende lahirlah 5 butir Pancasila yang direnungkan Bung Karno saat diasingkan. Di sekitar lokasi pengasingan terdapat sebuah taman, dan di taman inilah Bung Karno banyak merenung. Di bawah sebuah pohon sukun di taman itu, Soekarno menggali dan menemukan buah pemikiran tentang dasar negara yang kemudian dirumuskan oleh Panitia 9 menjadi Pancasila pada tahun 1945. NTT, Nusa Terindah Toleransi. 30 Desember 2015, oleh Menteri Agama, NTT mendapat penghargaan sebagai provinsi dengan tingkat kerukunan yang tinggi. Tidak hanya sebatas di atas kertas, masyarakat NTT telah membuktikan kalau NTT benar-benar Nusa Toleransi. Tak ada pengemis di NTT. Dari data BPS, NTT selalu berada di posisi 5 besar provinsi termiskin di Indonesia. Namun, luar biasanya, kamu tak akan pernah temukan seorang pengemis pun di sana. Hal ini karena masyarakat NTT memiliki adab yang tinggi. Ini bukti orang NTT punya harga diri yang tinggi, malu untuk mengemis, bukan bangsa yang lemah. Ada sebagian yang tinggal dalam daerah kekeringan, ada yang belum ada fasilitas jalan dan listrik, tetapi itu tidak membuat mereka menjadi pengemis. Mereka bangsa petarung yang bertarung menghadapi kerasnya kehidupan, dan mereka tidak menyerah,
Terbukti, sampai detik ini tidak ada satupun pengemis di wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian 6 keistimewaan NTT yang tak kita temukan di wilayah lain dan sepatutnya membuat kita bangsa Indonesia berbangga memilikinya.